Di sini bekerja shift larut malam mencoba menjahitnya. Kepompong nengat kecil yang lucu ini akan segera mekar penuh. Menghabiskan malam mencoba menjadi kreatif. Akhirnya keesokan paginya, karya gadis itu dipajang di depan semua orang. Ini akan menjadi gaun paling cantik di dunia mode. Baroness juga kagum dengan keindahan gaun ini. Jadi dia memutuskan untuk mengambil gaun ini dan menjadikannya miliknya. Agar peragaan busananya berjalan lancar, Baroness menganggap gaun itu sebagai harta karun. Dia memerintahkannya untuk disimpan di brankas untuk perlindungan. Belum sampai tanggal pertunjukan, tidak ada yang diizinkan untuk membukanya. Tapi Baroness tidak akan pernah menduga bahwa gadis normal itu berdiri di depannya akan menjadi orang yang membuat hidupnya gelap. Sekarang gadis itu telah menyelinap untuk mendapatkan kunci brankas. Tidak lama kemudian, hari pertunjukan telah datang. Ketika Baroness hendak berganti ke gaun cantiknya dari sebelumnya, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Kunci pintu brankas tiba-tiba rusak. Sedangkan para tamu harus menunggu dengan lelah. Melalui usaha para pekerja, pintu besi yang berat itu akhirnya terbuka. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Baroness lagi. Dari brankas, tiba-tiba muncul sekawanan besar ngengat yang terbang jauh. Pada titik ini semua tamu panik dan melarikan diri. Pertunjukan juga berakhir dengan tiba-tiba karena alasan itu. Sekarang, dalam hati Baroness baik marah maupun tak berdaya. Ternyata ini semua karena gaun pesta yang berharga itu. Itu dibuat dari kepompong ngengat yang tak terhitung jumlahnya. Dan seluruh skema tak terduga ini, semuanya dilakukan oleh seorang gadis bernama Estella yang dijuluki Cruella. Awalnya, Cruella juga memiliki keluarga yang sangat bahagia. Dia memiliki seorang ibu yang selalu mencintai dan merawatnya. Tapi hanya karena 3 anjing ganas Baroness, mereka telah menyerang dan membuat ibu Cruella jatuh ke dalam jurang. Pada saat itu, Cruella kecil telah melihat adegan itu dengan matanya sendiri. Ketika dia buru-buru melarikan diri dari kastil yang menakutkan, dia tidak sengaja menjatuhkannya kalung yang diberikan ibu Catherine padanya. Karena untuk bertahan hidupnya, Cruella memutuskan untuk mewarnai rambutnya dengan warna yang berbeda. Sama seperti itu, waktu telah berlalu 10 tahun kemudian. Sekarang Cruella kecil telah menjadi wanita cantik. Dia bekerja sebagai pembersih toilet di toko pakaian. Pada suatu malam, Cruella juga harus tetap bekerja lembur seperti hari-hari lainnya. Ketika sedang membersihkan, dia tiba-tiba melihat ada botol anggur yang terlihat sangat mewah di lemari anggur bos. Jadi dia tidak ragu untuk membawanya keluar untuk diminum. Ketika dia mabuk, dia melihat gaun itu di ruang pamer. Saat itu, dia merasa sangat buruk melihatnya. Jadi dia memutuskan untuk mendesain ulang itu. Setelah dia mabuk, Cruella tidur di lemari pajangan itu sepanjang malam. Hari berikutnya ketika teman-temannya Jasper dan Horace menemukannya, teman mereka buru-buru memanggil Cruella untuk bangun. Tapi aura baju manekin juga berubah dari surga ke bumi. Secara kebetulan, Baroness juga lewat sekarang. Ketika dia melihat pakaian itu di lemari pajangan, Baroness segera merasa bahwa itu adalah pakaian terbaik dalam 10 tahun terakhir muncul di toko pakaian ini. Jadi bukan saja Cruella tidak ditangkap polisi, tapi dia juga diundang ke tempat yang ingin dikunjungi semua desainer sekali. Ide desain unik Cruella dengan cepat diapresiasi oleh Baroness. Perlahan-lahan, Cruella menjadi desainer pribadi untuk Baroness. Di bawah bantuan Cruella, reputasi Paramex juga sangat meningkat. Pada hari itu ketika sedang istirahat, dia secara tidak sengaja menyadari kalung yang dikenakan Baroness di lehernya. Itu adalah kalung yang diberikan ibunya di masa lalu. Setelah mengetahui bahwa Baroness adalah musuh yang membunuh ibunya, dia segera memutuskan, dia pasti akan membalaskan dendam untuk ibunya. Menurutmu apa yang bisa lakukan dalam 9 menit? Setiap hari Baroness menghabiskan 9 menit untuk istirahat untuk mempercantik. Sejak dia memakai topeng mentimun di matanya, penghitung waktu dimulai sejak saat itu. Pada saat ini, Cruella juga segera lari keluar. Ketika dia keluar dari kamar, dia akan memeriksa lokasi kamera terlebih dahulu. Selanjutnya periksa distribusi pengawal di dalam ruangan. Dan ingat dengan jelas susunan pesta yang diatur Baroness.
Pergi ke ruang keamanan untuk menarik perhatian staf jaga. Memanfaatkan kesempatan ini, rekan setimnya Jasper akan mengubah layar kamera. Rekan setimnya yang lain, Horace, membuka brankas untuk mendapatkan kalung itu. Waktu baru saja habis. Baroness juga bangun. Ketika dia mengambil 2 potong mentimun dari matanya, dia telah berdiri di depan Baroness. Ini adalah rencana yang telah dia persiapkan dengan susah payah. Tapi Jasper dan Horace menasihatinya untuk terjaga kembali. Itu sangat tidak realistis ditambah mereka hanya punya waktu 9 menit untuk melakukannya. Tapi lebih dari itu, butuh lebih dari 20 menit untuk masuk dan keluar dari kastil itu. Setelah memikirkannya, Cruella juga menyadari bahwa rencana ini sangat sulit. Kedua rekannya menasihatinya untuk menyerah kalung itu. Tapi antara dia dan Baroness, masih ada permusuhan untuk membunuh ibunya. Jadi dia memutuskan untuk melepas penyamarannya. Dia menemukan dirinya sekali lagi. Malam itu, Cruella mengenakan jubah putih untuk menghadiri pesta Baroness. Pada saat ini, Baroness muncul untuk menarik perhatian semua orang. Auranya sangat istimewa, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat pesta akan dimulai, Cruella mengulurkan tangannya untuk menjatuhkan menara sampahnya. Jadi semua mata tertuju padanya. Pada saat itu dia melemparkan korek api di tangannya ke dalam gaunnya. Pakaian putih di tubuhnya langsung terbakar. Tuxedo merah langsung tampil cemerlang dan mewah. Itu membuatnya paling terang malam ini. Penampilannya mewakili munculnya era mode yang sama sekali baru. Hal yang ingin dia lakukan sekarang, itu mencuri segalanya dari Baroness. Hanya 1 malam yang singkat, kepribadiannya telah sangat berubah. Hanya ratu yang cocok dengan auranya sekarang. Dia ingin menghancurkan Baroness di bawah tumitnya. Mulai saat ini, rencana balas dendam Cruella telah dimulai. Hanya kalau adalah peragaan busana besar. Tentu saja, partisipasi Baroness sangat diperlukan. Masih sangat bagus di awal. Dia akan menjadi fokus mata semua orang dan lampu kamera. Tapi begitu Cruella baru saja muncul di sana, semuanya berubah 180 derajat. Bajunya warna-warni dan unik. Itu sebabnya dia disebut bintang masa depan di industri fashion. Segera Cruella menjadi terkenal di mana-mana. Ketenarannya juga semakin tinggi. Sementara Baroness juga ditekan oleh popularitasnya sampai pada titik tekanan. Setiap kali dia menonjol, orang-orang mengaguminya. Lalu Cruella akan tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Lebih dari itu membuat orang lebih menantikan. Pada penampilan Cruella, Cruella bisa menonjolkan dirinya setiap kali dia muncul. Lebih dari itu, dia agak konyol seperti dia jatuh dari truk sampah. Gaun malam Cruella juga sangat istimewa. Perasaan yang sangat dari aktor pemenang penghargaan terkenal di dunia. Seperti itu. Dalam perhatian semua orang, dia menarik gaunnya sepanjang 20 meter yang terbuat dari kantong plastik. Dia pergi dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Baroness juga benar-benar kehilangan muka sekarang. Tidak hanya itu, Jasper dan Horace bahkan memanfaatkan Baroness yang tidak memperhatikan. Dengan sengaja membuat marah 3 anjing peliharaannya. Akhirnya menipu untuk membawa dan menangkapnya ke tempat tinggal mereka. Hanya tatapan dari Cruella. Anjing-anjing yang agresif dan aktif itu juga langsung jinak dan menggemaskan. Dalam penampilan peragaan busana terakhirnya, Cruella muncul dalam gaun dengan pola bercak bintik putih. Saat ini, Baroness berpikir bahwa Cruella menggunakan kulit ketiga anjing peliharaannya untuk membuat gaun ini. Kali ini dia akhirnya benar-benar marah. Jadi tunggu sampai Cruella kembali rumah. Dia menemukan 2 temannya Jasper dan Horace telah diculik oleh Baroness. Dia ingin mengubah rumah Cruella menjadi abu, jadi dia baru puas. Baroness terpana oleh pemandangan yang muncul di depan matanya. Semua tamu mengenakan wig, setengah hitam dan setengah putih yang sama. Dia tidak menyangka pengaruh Cruella begitu besar. Meskipun sekarang Baroness sangat membenci ini. Tapi bagaimanapun, Cruella sudah ditangani olehnya. Tetapi mungkin Baroness tidak bisa menyangka bahwa Cruella masih belum mati, dia telah diselamatkan oleh John. Ketika dia bangun, John mengungkapkan identitas aslinya. Sebenarnya Baroness adalah ibu kandungnya. Tapi karena Baroness tidak mau menjaga putrinya,
Jadi ketika dia lahir, Baroness memberi perintah. Berikan gadis itu kepada John untuk ditangani. Tapi bagaimanapun, ini adalah sebuah nyawa kecil. Itu sebabnya John menempatkan Cruella untuk Ibu Catherine perawatan. Setelah mengetahui kebenaran, dia bertekad untuk tidak melepaskan Baroness. Dia ingin pembalasan. Jadi pada malam itu, dia mengendarai mobilnya langsung ke kantor polisi untuk menyelamatkan dua kaki tangannya. Untuk menghancurkan Baroness. Bersama-sama mereka membahas strategi untuk menyerang. Kebetulan akan ada pesta amal besar 2 hari kemudian. Kemudian dia akan menyiapkan upacara besar untuk Baroness. Sama seperti itu, dia membuat banyak gaun yang sama. Dan John diam-diam akan mencuri daftar tamu pesta. Jasper dan Horace akan mengantarkan gaun itu ke setiap tamu. Setiap tamu menerima kartu yang bertuliskan. Di atasnya digunakan nama Baroness untuk menulis konten tunggal yang sama. Yaitu, undang mereka untuk memakai pakaian ini untuk mengenang Cruella. Semuanya sudah siap. Tentu saja Baroness tidak menganggur sekarang. Sekarang dia tahu bahwa Cruella masih hidup. Baroness mengatur sejumlah besar pengawal untuk menangkapnya hidup-hidup. Tapi dia tidak menyangka bahwa setiap tamu yang datang ke pesta memakai pakaian yang sama. Berdiri bersama dalam tampilan yang sama. Penjaga keamanan yang telah menangkap beberapa orang tapi semua salah mengira dengan tamu. Jadi hanya untuk semua tamu yang masuk ke aula. Pada saat ini, Baroness merasa baik marah maupun tidak berdaya. Dia memerintahkan penjaga untuk masuk ke dalam kerumunan untuk memeriksa. Akibatnya, Jasper dengan sengaja memberi pengawal itu perintah palsu dari Baroness. Begitu saja, semua pengawal tertipu. Dan lari ke ruang baca buku. Pada saat ini, Horace juga akan mengambil kesempatan untuk mengunci semua pintu ruang baca dan mengunci semua pengawal di dalamnya. Selanjutnya, giliran karakter utama yang muncul. 3 anjing peliharaan Baroness berdasarkan baunya. Mereka mencium bau Cruella. Dan seret Baroness ke satu arah. Melihat dari dekat, itu benar-benar Cruella. Dia sedang berdiri di tempat. Ibunya Catherine diserang oleh seekor anjing dan jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, Baroness tiba-tiba membuka kalung 3 anjing peliharaan. Dia menyuruh mereka untuk menyerang Cruella seperti sebelumnya. Pemikiran sejarah akan terulang kembali sekali lagi. Tapi Baroness tidak bisa menduga bahwa Cruella hanya perlu menggunakan 1 jari. Membuat seluruh sekawanan anjing ganas menjadi imut dan patuh dalam sekejap. Pada saat ini, John undang semua tamu ke taman. Para tamu mengira itu adalah pertunjukan spesial. Tapi pihak Baroness masih tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Dia tidak tahu bahwa dia sedang diawasi dari jauh. Baroness perlahan mendekati Cruella. Dan mengatakan kepadanya bahwa kata-kata manis dan lembut penuh kepalsuan. Lalu pura-pura ingin memeluknya untuk menghiburnya. Sebenarnya, Baroness memanfaatkan waktu ketika Cruella tidak memperhatikan. Segera mendorongnya dengan keras ke dalam jurang. Seperti itu. Dalam perhatian semua orang. Baroness telah menjadi tujuan untuk dilihat semua orang. Tunggu sampai Baroness tahu tentang semuanya, sudah terlambat. Sekarang tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan. Tidak ada yang percaya padanya lagi. Tepat pada saat yang mendebarkan itu. Keajaiban terjadi lagi. Tidak hanya Cruella tidak mati. Tetapi sebaliknya, dia berubah gaun mewah baru. Muncul dalam perhatian semua orang. Baroness juga ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi. Sejak saat itu semua harta miliknya dan miliknya menjadi milik Cruella. Hari-hari berikutnya, dia akan mengubah seluruh dalam tempat ini. Dan Dalmatians lucu di dalam kenangan masa kecil. Juga diberikan kepada orang lain oleh Cruella. Sebenarnya semua